Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Anak-anakku dimanapun Anda berada, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kalian oleh Allah dijadikan anak yang soleh dan solihah dan mendapatkan ilmu yang barakah dan manfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anakku, sekarang kita akan memulai materi pada pagi hari ini. Materi kita pada pagi hari ini. Baik, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang alat-alat bersuci. Nanti kita akan berbicara tentang alat-alat bersuci, kemudian pengertian bersuci, dan dalil-dalil yang terkait tentang bersuci. Selanjutnya, indikator yang akan kita capai, yang pertama mengkategorikan air berdasarkan pembagian dan hukum kegunaannya. Kemudian mengklasifikasikan benda-benda selain air sebagai alat bersuci. Tujuan pembelajaran pada materi ini, setelah peserta didik mengamati, menanya, mengeksplorasi, menalar, dan merefleksi, diharapkan peserta didik mampu membedakan pengertian bersuci dan membersihkan diri. Kemudian dapat menyimpulkan dasar-dasar hukum bersuci berdasarkan ayat-ayat dan hadis. Selanjutnya kita akan mengamati gambar. Coba kalian perhatikan baik-baik gambar-gambar berikut. Gambar yang pertama, itu kalau kita lihat, itu adalah sebuah gambar air yang dibendung oleh seseorang. Kemudian, ada gambar yang kedua, ini adalah gambar dari sumber mata air. Kemudian, yang ini adalah gambar salah satu sungai, yang mana sungai tersebut sudah mulai surut. Kemudian, yang ini adalah waduk, di mana waduk tersebut sudah mulai tidak ada airnya. Nah, dari pengamatan-pengamatan tersebut, coba kalian ambil kesimpulan dari beberapa gambar tersebut yang nantinya kita akan presentasikan di depan kelas masing-masing. Nah, sekarang kita sudah memasuki materi inti pada kesempatan pagi hari ini. Kita akan berbicara tentang pengertian bersuci. Jadi semuanya tolong diperhatikan. Jadi tahukah kamu bersuci dalam bahasa Arabnya disebut dengan toharoh. Istilah toharoh dari segi bahasa berarti membersihkan diri, pakaian, tempat, dan benda-benda lain dari najis dan hadas dengan tata cara yang ditentukan oleh syariat Islam. Perbedaan bersuci dan membersihkan diri. Nah, kalau kita lihat dari tabel berikut, ada unsur-unsurnya, ya, kemudian bersuci dan membersihkan diri. Yang pertama, kita lihat kalau dari perbedaan antara bersuci dengan membersihkan diri, yaitu menyertakan niat. Dalam unsurnya di sini ada bersuci dan membersihkan diri, ya. Kalau membersihkan diri tidak ada unsurnya niat, tapi kalau bersuci ada unsurnya niat. Kemudian bertujuan untuk membersihkan, punya tujuan. Sama-sama punya tujuan untuk membersihkan. Kemudian ada tata cara yang diatur oleh syariat Islam melalui ketentuan fikih. Ini adalah bersuci. Sedangkan membersihkan diri ini tidak ada. Kemudian mengikuti pola hidup sehat. Bersuci ini ada, sedangkan membersihkan diri ini juga ada. Selanjutnya, bersuci dapat dibedakan menjadi dua bagian. Yang pertama, bersuci secara lahiriah. Bersuci lahiriah atau hissiyah yaitu meliputi kegiatan bersuci dari najis dan hadas. A. Bersuci dari najis adalah berusaha untuk membersihkan kotoran yang melekat pada badan atau yang ditempati. Kemudian,
Bersuci dari hadas adalah menghilangkan atau membersihkan hadas dengan cara berwudu atau mandi. Selanjutnya, bersuci batiniyah. Bersuci batiniyah adalah membersihkan jiwa dari kotoran batin berupa dosa dan perbuatan maksiat seperti syirik, takabur, hasud, dendam, nifak, riya, dan lain-lain sebagainya. Nah, anak-anakku, kesimpulan dari apa yang kita sampaikan dari tadi, yaitu adalah bersuci sudah pasti menyertakan perbuatan, membersihkan diri. Tetapi membersihkan diri belum tentu termasuk bagian dari bersuci. Dasar hukum bersuci, Allah berfirman di dalam Al-Quran, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang mensucikan diri. Surat Al-Baqarah ayat 222. Nah, ini adalah dasar hukum dari bersuci. Kemudian dasar hukum yang kedua, Allah berfirman, fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutatahhirin. Artinya, di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Allah menyukai orang-orang yang bersih. Surat At-Taubah ayat 108. Kemudian, selanjutnya dasar hukum bersuci yang ketiga, yaitu berdasarkan surat Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fattahharu. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Ini adalah sebagian dari dasar hukum bersuci. Kemudian, kedudukan air dalam bersuci. Yang pertama, air ditinjau dari pembagiannya. Secara garis besar, alat yang dapat digunakan untuk taharah ada dua macam, yaitu air dan benda-benda selain air atau benda padat. Baik anak-anakku, sekarang kita akan mengklasifikasikan air berdasarkan dasar dan hukumnya. Yang pertama, kita akan berbicara tentang kebolehan air hujan untuk digunakan bersuci. Yang pertama, dalil dalam Al-Quran yang berbunyi, وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ. Artinya, Allah menurunkan air hujan dari langit kepadamu untuk mensucikan kamu. Nah, air hujan itu apa? Air hujan itu air yang berasal dari uap air laut, kemudian membentuk awan, dan pada ketinggian tertentu akan membentuk kristal es, lalu berubah menjadi butiran air dan jatuh lagi ke bumi. Nah, untuk klasifikasi selanjutnya tentang air yang kedua, yaitu air mata air. Artinya air tanah yang keluar dengan sendirinya ke permukaan tanah yang tidak terpengaruh oleh musim. Kemudian ada air laut, yang mana air laut ini biasanya ada di laut dan di samudra. Kemudian ada air sungai. Air sungai ini mengalir di sepanjang sungai secara terus-menerus. Selanjutnya air yang bisa digunakan untuk bersuci yaitu air sumur. Air sumur adalah air yang terdapat pada lubang atau galian dengan kedalaman tertentu. Ini dinamakan air sumur. Ini sesuai dari hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi dan Nasa'i yang berbunyi innal ma'a tahurun la yunajjishu syai'. Artinya sesungguhnya air adalah suci, tidak dapat dinajiskan oleh suatu apapun.
Selanjutnya, air yang bisa digunakan untuk bersuci adalah air es atau air salju. Air es atau air salju adalah air yang berasal dari butiran uap air berwarna putih yang membeku di udara dan jatuh ke bumi akibat temperatur udara di daerah itu berada di bawah titik beku. Kemudian ada air embun. Air embun adalah air yang berasal dari uap yang menjadi titik-titik air. Contohnya butiran air yang terdapat pada dedaunan pada pagi hari. Nah, selanjutnya, setelah kita menganalisis arti pentingnya air sebagai alat bersuci, coba kalian lakukan pengamatan secara kelompok untuk mengamati air-air yang ada di sekitar sekolah. Selanjutnya, diskusikan bersama anggota kelompok untuk menyusun kesimpulan tentang data yang diperoleh. Presentasikan kesimpulan yang telah Anda susun di hadapan guru dan teman-teman kalian untuk menguji data yang Anda peroleh dan mendapatkan saran-saran perbaikan. Perbaiki kembali rumusan-rumusan atau temuan Anda bersama anggota kelompok dan hasilnya berikan kepada guru. Itu adalah tugas yang harus kalian kerjakan. Oke, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.